Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman amma ba'd. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bertemu dalam salah satu majelis ilmu yang mana kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang disabdakan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang mana mereka membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepadanya sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun akan menaunginya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya di hadapan penduduk-penduduk langit. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang menginginkan kebaikan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid din, niscaya dia akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama ini. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan pembatal keislaman, pembatal keislaman yang ke-6, yang kelima. Dan di pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwasannya kitab yang kita bahas ini adalah kitab Nawaqidul Al-Islam atau risalah, lebih tepat dikatakan risalah, seperti surat, seperti rangkuman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau menulis kitab yang sangat fenomenal atau risalah yang sangat fenomenal yang beliau beri judul Nawaqid Al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan juga kita sebutkan bahwasannya Islam itu juga ada pembatalnya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Seperti salat ada pembatalnya, seperti bersuci ada pembatalnya. Begitu juga Islam ada pembatalnya. Ketika seseorang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal tersebut, maka batallah Islamnya. Seperti halnya salat. Ketika seseorang hendak melakukan salat atau sedang melaksanakan salat, kemudian dia melakukan salah satu dari pembatal-pembatal salat, maka salatnya pun batal. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan sekitar 10 kaidah. 10 kaidah pembatal keislaman. Yang mana 10 kaidah ini itu yang beliau sebutkan adalah 10 hal yang sering terjadi di kaum muslimin. Adapun pembatal keislaman itu sangat banyak sekali contohnya. Tidak terhingga, ada yang mengatakan 600, ada yang mengatakan banyak sekali. Akan tapi 10 ini adalah pokok yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Oleh sebab itu beliau merangkum, yang mengambil 10 hal ini, kemudian beliau jadikan dalam satu risalah agar supaya kaum muslimin berhati-hati. Berhati-hati agar supaya Islam yang dia anut, agama Islam yang dia peluk, itu tidak serta-merta batal disebabkan hal-hal yang ia lakukan. Baik. Mohon maaf ibu-ibu, anaknya tolong dikondisikan. Barakallahu fikum. Kita baca risalah Nawaqid Al-Islam Al-Khamis yang kelima. Tafadhal ya Syekh.
Al-khamisu man abghadha shay'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara ijma'an. Wa dalilu qawluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Kelima, siapa membenci apapun dari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mengerjakannya, maka ia kafir. Dalilnya adalah firman-Nya, demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan sehingga dia menghapus amal kebaikannya. Baik, pembatal yang kelima yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, beliau mengatakan man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi, walaupun dia mengerjakan sesuatu tersebut, akan tetapi dalam hatinya ada kebencian atau ada rasa ketidaksukaan terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kafara ijma'an. Maka orang yang seperti ini ya, itu telah kafir berdasarkan ijma' para ulama. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu, itu disebabkan karena mereka membenci ma anzalallah, dan membenci apa-apa yang diturunkan Allah, fa ahbata a'malahum, dengannya itu Allah Subhanahu wa taala menghapus semua amalan-amalan mereka. Nah, ini adalah pembatal yang kelima jamaah sekalian melakukan Allah. Jadi siapa yang membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengerjakannya, semisal contohnya jenggot ya. Jenggot adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membenci jenggot, dia menghina jenggot. Kalau dia tidak mengetahui bahwasannya itu adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia akan diberikan uzur, akan dijelaskan bahwasannya itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika dia sudah mengetahui itu adalah syariat Nabi, itu adalah petunjuk Nabi, kemudian dia benci, dia hina jenggot tersebut, ya, atau bahkan dia membuat olok-olokan, membuat permainan atau membuat semacam candaan, maka dia Islamnya apa? Islamnya batal. Maka ini hati-hati ikhwah. Ya, ini banyak sekali ya orang yang membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian syariat dia tidak suka, sebagian lagi dia suka. Ya, ketika seseorang membenci satu syariat saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Islamnya apa? Batal. Satu saja. Ya, tidak butuh semua dia benci, tapi satu saja syariat yang dia benci dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Islamnya apa? Batal. Maka di sini kita bagi ya. Apabila fa idza kana hadzal muqtu musarrahan bihi. Ya. Baik, kita tulis pembatal yang kelima ya. Insyaallah semuanya ada kitabnya ya, pembatal kelima. Barang siapa yang membenci ya, sesuatu dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kufur, ya, maka dia keluar dari Islam berdasarkan ijma' para ulama. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Hal itu disebabkan karena mereka benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahum, maka Allah membatalkan atau menghapus semua amalan-amalan mereka. Maka membenci syariat ya. Di sini membenci syariat, membenci sebagian syariat, hukumnya adalah kufur. Syariat apa? Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana kalau dia membenci syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya? Apabila memang syariat tersebut betul-betul, ya, artinya
syariat yang berlaku pada zaman Nabi tersebut, ya, maka hukumnya sama. Ketika dia membenci syariat tersebut, maka dia kufur. Akan tetapi apa? Syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya sudah diubah. Jadi tidak tahu syariat mana yang asli. Oleh sebab itu Syekh menyebutkan, barang siapa yang membenci sebagian dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia telah kufur. Ingat, misi para nabi itu semuanya satu, adalah tauhid. Akan tetapi syariat mereka berbeda-beda. Syariat mereka berbeda-beda. Nabi Muhammad memiliki syariat tersendiri. Nabi Musa memiliki syariat tersendiri. Nabi Isa memiliki syariat tersendiri. Sedangkan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat yang kita ikuti adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya misalnya kita ikuti syariat Nabi Musa, apakah boleh? Tidak boleh. Karena syariat sebelumnya itu telah dihapuskan, ya, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa saja yang membenci sebagian syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia hukumnya apa? Kufur. Ya. Semisal jenggot, ya, tadi kita sebutkan, atau misalnya poligami. Ya. Sebagian perempuan membenci poligami. Poligami adalah syariat Nabi. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi semua yang diucapkan Nabi itu adalah apa? Wahyu. Baik dari ucapan, perilaku, ya, itu adalah semuanya apa? Wahyu. Maka disebut atau dikenal dengan apa? As-sunnah. Maka apabila di situ disebutkan dalam as-sunnah atau sebagian dari as-sunnah, ya, semisal ya ta'addud atau poligami, maka tidak boleh kita membenci syariat tersebut. Ketika kita membenci syariat tersebut, maka hukumnya apa? Kufur. Akan tapi ini kita tafsir, kita rinci insyaallah. Ya. Baik. Yang pertama adalah, ya, apabila dia membenci dengan terang-terangan. Ya, misal dinampakkan, ya, dengan terang-terangan itu dinampakkan dengan perilaku atau, ya, ucapan. Walaupun dia melakukannya maka hukumnya adalah kufur. Contohnya apa? Misalnya jenggot. Banyak orang non-muslim atau banyak orang muslim yang membenci jenggot, akan tapi dia berjenggot. Ya, sebagian orang jenggotnya ini tidak rata. Ya. Ada yang jenggotnya sedikit, ada yang jenggotnya, ya, mohon maaf, ya, seperti ya, jarang-jarang, ada tidak elok dilihat. Ya. Tapi kebetulan jenggotnya orang ini bagus, rapi, keren, maco, dia punya jenggot. Ketika dia melihat orang seperti ini, kemudian ketika ditanya, mengapa Anda tidak mencukur jenggot Anda? Dia jawab, karena ini sunnah. Sunnah apa? Ya. Pandangan ketika Anda melihara jenggot tidak baik, artinya tidak cocok Anda melihara jenggot. Sehingga apa? Dia membenci jenggot tersebut. Padahal dia berjenggot. Ya. Padahal dia berjenggot. Maka orang yang seperti ini, dia membenci, dia sudah tahu ini adalah syariat Nabi. Kemudian dia membenci syariat tersebut, walaupun dia melakukan syariat tersebut, maka hukumnya apa? Kufur. Walaupun dia melakukan. Maka di sini para ulama menyebutkan namanya kufrun i'tiqad. Ya. Kufrun i'tiqad, ya. Kufrun i'tiqadi. Ya, dia sudah tahu bahwasanya itu adalah syariat Nabi, akan tetapi, ya, dia membenci syariat tersebut. Kemudian yang kedua,
dia membenci dalam hatinya tanpa menampakkannya. Membenci dalam hatinya tanpa menampakkannya, maka ya, itu namanya kufru nifaq, ya. Kufrun nifaq. Ini juga hukumnya kafir. Jadi kafir kufrun itu ada namanya kufrun i'tiqad, ada kufrun nifaq. Bedanya adalah kalau kufrun i'tiqad, orang ini menampakkan apa yang menjadi keyakinannya. Ya. Adapun kufrun nifaq, dia tidak menampakkan dengan apa namanya yang apa menjadi keyakinannya. Makanya disebut dengan nifaq. Nifaq itu apa? Menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Kemunafikan. Ya. Kemunafikan itu adalah apa namanya? Nifaq. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Di kerak neraka yang paling apa? Dalam. Ya, maksudnya orang-orang yang dia statusnya kafir an-nifaq, yaitu orang yang menyembunyikan kekafirannya, memunyikan kekufurannya, ya, dan tidak menampakkan kekufuran tersebut. Nah ini kemudian yang ketiga, orang yang tidak membenci syariat akan tetapi tidak suka atau tidak suka kalau bahasanya yang tidak suka, ya. Akan tetapi tidak mampu, ya. Kalau tidak suka nanti multi tafsir. Orang yang tidak membenci syariat akan tetapi tidak mampu untuk melaksanakan, ya. Ya, contoh misalnya dalam Islam, kalau pencuri itu hukumnya apa? Potong tangan. Ada satu orang, dia ini bukan tidak suka, dia tidak mampu melihat seseorang itu tangannya dipotong. Sehingga apa? Perilaku memotong tangan, ya, dia tidak mampu untuk melakukannya dan tidak mampu untuk melihatnya. Sehingga apa? Dia tidak mau melihat potong tangan. Akan tapi dalam keyakinan hatinya itu adalah syariat dan memang harus dikerjakan. Beda artinya membenci dan tidak mampu untuk melakukan. Contoh juga misalnya poligami. Seorang perempuan ketika dia mengatakan bahwasannya syariat poligami adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak mampu melakukannya sehingga saya tidak suka suami saya melakukan poligami. Lantas apakah ketika dia tidak menginginkan suaminya poligami, dia termasuk pembatal yang ketiga? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mampu melakukannya. Tidak mampu melakukannya. Bukan dia membenci syariat, akan tetapi dia tidak mampu melakukannya, ya, sehingga ya dia tidak melakukannya. Dia mengetahui dan dia meyakini itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi saya tidak mampu melakukannya, sehingga saya tidak mau suami saya melakukannya. Maka ketika dia berkeyakinan demikian, berkeyakinan bahwasanya poligami adalah aturan Allah, akan tetapi dia tidak mampu melakukannya, atau bahkan dia tidak bisa melakukannya, atau bahkan mungkin ada rasa tidak suka dengan poligami, akan tetapi dalam hatinya meyakini bahwasanya poligami adalah syariat Allah, maka itu bukan termasuk pembatal keislaman. Dan apakah Islamnya cacat? Islamnya tidak cacat. Sebagian suami berdalil dengan dalil ini.
Kalau Anda tidak mau suami Anda poligami atau bahkan membenci poligami, maka Anda telah kafir. Sehingga udah izinkan saya aja poligami. Tanda tangan. Ini pemahaman apa? Keliru. Ya. Tidak demikian. Beda halnya tidak mampu melakukan dengan membenci syariat. Kalau dia membenci syariat, ya na'am. Akan tapi dia tidak membenci syariat. Melainkan kenapa tidak mampu melakukannya dan mungkin rasa tidak suka itu ada. Akan tapi dia yakini bahwasannya ya syariat itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan harus dilakukan. Akan tapi saya tidak mampu. Maka ketidakmampuan ini ya itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi sini bisa dipahami? Ikhwah? Ya, ibu-ibu terselamatkan insyaallah ya. Ada hujah depan suami kalau suaminya pengen begitu. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, boleh. Ya. Misalnya contoh, ya. Kalau saya daripada saya dipoligami mending saya diceraikan. Ini adalah sifat cemburunya perempuan. Ya. Tapi kita yakinkan bahwasanya adalah poligami syariat Allah. Ya. Anda tidak boleh membenci poligami. Ya, saya tidak membenci poligami. Akan tapi saya tidak bisa melakukannya, tidak suka melakukannya. Tapi saya tidak membenci poligami. Ya. Maka ketika hal tersebut diyakini oleh istrinya, maka itu tidak termasuk pembatal keislaman. Yang termasuk pembatal keislaman adalah dia membenci syariat. Dia membenci syariat. Itu termasuk pembatal keislaman. Beda. Membenci perilaku ya dengan membenci syariat. Ya. Kalau mencukur jenggot ya. Kalau dia mencukur jenggot, karena kalau dia mencukur jenggot karena pekerjaannya itu termasuk kemaksiatan. Ya, termasuk kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qassu asy-syawarib wa auful liha. Ya. Pendekkanlah qassu. Qassu itu artinya memendekkan sebenarnya. Memendekkan. Ya, Nabi SAW tidak mengatakan mencukur seperti menggundul ya, menggundul tidak, tapi qassus syawarib ya artinya memendekkan kumis kalian dan peliharalah jenggot. Di sini ada kata perintah. Kalau dalam kaidah ushulul fiqh al-amru yaqtadil wujub. Kalau ada perintah itu berarti kewajiban sampai ada dalil yang mengatakan atau yang memalingkan hukum tersebut menjadi sunnah. Sekarang kalau kita katakan jenggot itu adalah sunnah, maka datangkanlah satu dalil ya yang bisa membuat perintah tadi menjadi sunnah. Apa artinya sunnah di sini? Sunnah di sini bukan hadis. Maksudnya sunnah dalam artian yang lain. Ya, dalam artian fikih. Yaitu ketika seorang mengerjakan dia mendapatkan pahala, ketika dia tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Ya, maksudnya sunnah di sini adalah itu. Jadi datangkan dalilnya. Kalau tidak menemukan dalilnya, maka hukumnya kembali yang pertama, yaitu adalah wajib. Ketika dia mencukur jenggotnya disebabkan karena perintah bosnya dan dalam hatinya ada keyakinan untuk memelihara jenggot, maka itu bukan termasuk kekufuran. Ya, itu hanya termasuk kemaksiatan. Yang mana dia harus bertaubat karena itu ada perintah Nabi dan dia langgar. Maka dia harus bertaubat. Akan tapi tidak sampai kepada pembatal keislaman. Sampai sini paham insyaallah? Baik, kita lanjutkan. Pembatal yang ke-6. As-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinillah aw thawabihi aw 'iqabihi kafar. Wa dalilu qawluhu ta'ala Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Keenam, siapa yang mengolok-olok apapun dari agama Allah atau pahalanya atau siksanya adalah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak perlu meminta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Baik, pembatal yang ke-6 adalah Syekh qala al-muallif rahimahullah, Syekh mengatakan
man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillahi, barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw thawabillahi, atau ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, aw iqabihi, atau hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya yang melanggar, misalnya bermaksiat. Maka apabila dia mengolok-olok hal tersebut, ya, intinya secara keseluruhan adalah dia mengolok tentang agama Islam, kafara, maka dia telah kafir. Di sini dia tidak menolak, tidak membenci, akan tetapi dia menjadikan agama Islam candaan. Dia menjadikan hukum-hukum dalam agama Islam sebagai candaan. Ya, hanya bercanda saja. Dia tidak serius, tapi hanya membuat candaan agar supaya orang lain ketawa. Ya. Maka Syekh mengatakan kafar. Maka orang yang melakukan hal demikian itu telah kufur. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dengan rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian saling mengolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian meminta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur, telah kafir setelah keimanan kalian. Maka di sini jamaah sekalian mulakan Allah, ini adalah ancaman bagi orang yang sering bercanda tentang agama. Kalau kita lihat di media sosial sekarang, banyak orang yang berstand up komedi. Dia mengambil bahan tentang agama, dia mengambil bahan tentang agama Islam yang dia ketahui, kemudian dia jadikan bahan untuk tertawa, bahan tertawaan. Ya. Dia kumpulkan materi sedemikian rupa, kemudian dia sampaikan kepada audiens, tujuannya agar semua audiens ini ketawa. Maka ini termasuk dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal ya, dia mengatakan jenggot ya itu adalah seperti kambing. Ya. Jenggot itu seperti kambing. Ya. Kemudian dia mengatakan jenggot itu adalah kotor. Ya. Kemudian dia menghina-hina ya, atau membuat cerita tentang neraka ya, sehingga orang lain yang mendengarkan itu tertawa. Maka ini termasuk apa? Kekufuran. Dan hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi SAW bersabda, "Anna rajulan fi ghazwati Tabuk qala fi majlisin yauman." Yaitu seorang laki-laki pada perang Tabuk itu pernah berkata, ya, ini laki-laki dari kalangan kaum munafik, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula la arghaba butunan." Aku tidak pernah melihat seperti pembaca Al-Qur'an kami ini. Maksudnya di sini adalah dia ingin menuju pada Nabi dan para sahabatnya. Dia berkata, kami tidak pernah melihat pembaca Al-Qur'an ini, ya, la arghaba butunan, yang sangat buncit perutnya, wala akdzaba alsinatan, dan orang yang paling dusta lisannya, wala ajbana 'indal liqa', dan orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Faqala rajulun fil majlis, maka seorang laki-laki pun berkata dalam majlis, "Kadzabta, engkau telah berbohong, walakinnaka munafik." Maka sesungguhnya akan tapi engkau adalah seorang munafik. Ya, yang berkata adalah Auf bin Malik. Ya, Auf bin Malik berkata kepada laki-laki ini, "Kadzabta, ya engkau telah berbohong, walakinnaka munafik." Akan tapi engkau adalah munafik. Di sini orang munafik ini, ya, dia berkata demikian ya, sebagai bahan lelucon, agar supaya orang yang mendengarkan lelucon tadi itu ketawa. Ya, dia berkata, "Wah, aku nggak pernah ngeliat orang-orang seperti ini yang perutnya buncit, kemudian orang yang paling dusta. Ya, bisa orang-orang kayak gini ini dia banyak bohongnya. Bisa orang-orang kayak gini ini buncit perutnya. Biasa orang-orang kayak gini ini, ya, ketika ketemu musuh ini pengecut." Ya, apa yang diucapkan itu sebenarnya bertolak belakang. Akan tetapi dia mengucapkan hal tersebut, hinaan tersebut itu sebagai bahan lelucon. Ya. Itu sebagai bahan
lelucon. Maka ada sahabat yaitu Auf bin Malik, beliau mendengarkan hal tersebut dan berkata, "Kadzabta, engkau telah berbohong wahai fulan, walakinnaka munafik." Maka akan tetapi engkau adalah seorang yang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa balagha dzalika an-nabiyya wa nazala al-Qur'an. Dan Auf bin Malik berkata, "Sungguh aku akan kabarkan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka hal tersebut dikabarkan kepada Nabi, maka setelah hal tersebut dikabarkan kepada Nabi, turunlah Al-Qur'an, ya, surat At-Taubah yang tadi kita bacakan. Itu disebabkan apa? Ada seorang munafik yang mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan agama ini sebagai apa? Sebagai candaan. Maka qala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar pun berkata, fa ana ra'aituhu muta'alliqan bihaqqi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat si fulan tadi muta'alliqan, dia bergelantungan bihaqqi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bergelantungan di tali ontanya Nabi Muhammad SAW, ya, tankubuhul hijarah, yang mana ketika dia bergelantungan dengan pelananya unta Nabi Muhammad SAW, kakinya ini tersandung-sandung dengan batu. Dia memohon kepada Nabi Muhammad SAW, aku hanya bercanda, ya. Wa huwa yaqul, dan orang munafik ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kami hanya bercanda, kami hanya bermain-main, kami tidak serius berkata demikian. Maka Rasulullah SAW pun berkata, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasul Allah kalian saling mengolok-olok? Ya. Maka disebut dalam hadis Nabi SAW tidak berkata lagi selain dari menyebutkan ayat-ayat tersebut. Artinya tidak memberikan uzur kepada orang munafik. Padahal munafik tadi, ya, sampai dia memegang pelana Nabi Muhammad SAW, sampai kakinya tersandung-sandung, ya, dengan adanya batu, ya. Kalau antum pernah pergi ya di Saudi, batu Saudi itu antum lihat ya, tajam-tajam tuh, ya, tajam-tajam, kemudian keras-keras tuh batunya, besar-besar. Nah, itu tersandung-sandung kakinya dengan batu, ya, sambil memegang onta atau pelananya onta Nabi Muhammad SAW, agar supaya diberikan uzur, ya. Akan tetapi apa? Nabi pun mengatakan, "Qul abillah." Apakah engkau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah kalian saling mengejek? Ya. Kemudian Nabi SAW pun diam dan tidak menggubris. Walaupun dia berkata, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Wahai Nabi, kami hanya bermain-main saja, kami hanya bercanda. Ya, itu bukan uzur bagi Nabi Muhammad SAW. Itu bukan uzur bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia melakukan hal demikian, dia, ya, telah kufur, kecuali dia bertobat sebelum meninggal. Maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ketika dia meninggal dalam kondisi tersebut, belum sempat bertaubat, maka masuklah ke dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berlaku syirik. Syirik dan kufur sama hukumannya. Syirik dan kufur sama hukumannya. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas meninggal. Ketika dia meninggal dalam keadaan kufur atau keadaan musyrik. Maka hati-hati ikhwas sekalian dimulakan Allah. Saya sering lihat di media sosial, ya, para stand up comedian menghina-hina agama Islam, menjadikan Islam sebagai candaan, ya, menghina neraka, menjadikan neraka itu sebagai candaan, kemudian menghina perilaku-perilaku yang ada identiknya dengan Islam itu sebagai candaan, ya, baik itu, ya, jenggot, baik itu busana muslim, baik itu yang lainnya, itu semua dijadikan candaan, ya, atau ungkapan kekufuran itu dijadikan candaan. Maka hati-hati, jangan sampai kita mendengar hal tersebut kemudian kita ikut tertawa, kemudian batal juga Islam kita, sama dengan apa? Sama dengan mereka. Maka, ya, orang yang menghina atau mengolok-olok agama, menjadikan agama ini candaan, ya, maka itu termasuk pembatal apa? Keislaman. Adapun, ya, orang yang menghina orang lain, ya,
semisal menghina saudaranya, maka itu bukan termasuk termasuk pembatal keislaman. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan sibabul muslimi fusukun. Ya. Menghina seorang muslim yang lain adalah suatu kefasikan. Tapi dengan catatan bahwasannya dia menghina pribadi ya, saudaranya. Kalau dia menghina pribadi saudaranya bukan syariat atau bukan syariat yang dia sedang kerjakan misalnya. Contoh, kamu gendut sekali, ya. Atau ketika dia memakai jenggot, ya, dia menghina perilakunya, bukan jenggotnya. Kenapa engkau berjenggot? Tapi bukan jenggotnya yang dia hina, tetapi perilakunya. Maka kalau dia maksudkan perilaku orang tersebut, ya, maka itu termasuk kefasikan. Tapi kalau dia maksudkan adalah jenggotnya, maka itu termasuk apa? Kekufuran. Termasuk kekufuran yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Baik, sampai sini ada yang tanyakan, ikhwah? Pembatal yang ke-6 insyaallah. Jelas? Baik. Fadal, kita lanjut pembatal yang ke-7. As-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Wadalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketujuh, sihir misalnya sarf dan ataf. Siapa yang melakukannya atau ridho terhadapnya maka kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, keduanya tidak mengajari seorang pun kecuali mengatakan kami hanyalah fitnah, maka janganlah kamu kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Baik, barakallahu fikum. Baik, Syekh menyebutkan pembatal yang ketujuh adalah qala rahimahullah as-sabi', yaitu yang ketujuh, ya, pembatal yang ketujuh. As-sihru, ya, as-sihru, sihir. Sihir ya, termasuk pembatal keislaman. Beliau mengatakan wa minhu as-sarfu wal 'ataf. Ya, sihir, beliau menyebutkan dua jenis sihir. Yang pertama adalah as-sarfu. As-sarfu ini bukan sorof, ya. Bukan pelajaran sorof. As-sarfu, ya. As-sarfu ini artinya memalingkan. Memalingkan. Wal 'ataf. Wal 'ataf. Ini adalah membuat, ya, membuat kasih sayang. Maksudnya apa? Sihir pertama adalah as-sarf. Sarf, kemudian ataf. Tapi sebelum ke sini kita bahas dulu apa itu sihir. Sihir didefinisikan oleh para ulama adalah, ya, al-'uqad wal 'azaim, yaitu ikatan-ikatan atau azimat-azimat, ya, allati yunfathu fiha, yang ditiup. Karena biasanya kalau sihir itu pasti apa? Ditiup, habis dijampi kemudian ditiup. Itu biasanya sihir seperti itu. Ada yunfath, ya, ada artinya ditiup. Allah alam, kenapa harus ditiup, ya? Tapi begitu prakteknya. Wa tu'athiru fil qulubi wal abdan, yang memberikan pengaruh kepada hati dan jasad. Nah, ini adalah sihir. Sihir termasuk perbuatan kekufuran, termasuk pembatal keislaman. Perbuatan kekufuran. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sihir, maka sudah dipastikan sebelum dia melakukan sihir pasti ada unsur meminta tolong kepada jin, dan jin tersebut
membuat syarat perbuatan kekufuran. Orang yang melakukan sihir, dia termasuk pembatal keislaman. Islamnya batal, maka hukumnya kafir. Mengapa dikatakan kafir? Karena dalam sihir, ya, ketika dia melakukan sihir, itu pasti ada unsur meminta tolong kepada jin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jin tersebut, ya, itu pasti, ya, membuat syarat baik kepada si penyihir atau kepada orang yang hendak disihir, yang meminta tolong maksudnya, ya, untuk melakukan suatu perbuatan kekufuran. Ya, semisal menyembelih hewan, entah itu ayam, ya, jangankan ayam, dia mengorbankan cicak saja atau lalat saja, ya, untuk jin. Misalnya dia temui lalat, misalnya dia dapat lalat lah segini. Entah macam mana caranya dia mendapatkan lalat hidup misalnya. Kemudian dia korbankan untuk jin. Maka ini termasuk perbuatan kekufuran. Termasuk perbuatan kekufuran. Apalagi sampai menyembelih. Kita sudah bahas dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, ya, bahwasanya adzabhu, menyembelih, itu termasuk adalah ibadah. Setiap peribadatan yang dipalingkan kepada selain Allah, ya, itu hukumnya apa? Syirik. Apa itu syirik? Ya, taswiyatu ghairillah billahi, yaitu, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, yang harusnya ibadah itu dipalingkan hanya untuk Allah, dia juga palingkan kepada selain Allah. Itu termasuk syirik. Ya. Az-zabh, penyembelihan, itu adalah ibadah. Ketika dia palingkan kepada selain Allah, atau pengorbanan, itu adalah ibadah. Ketika dia palingkan kepada selain Allah, maka itu perbuatan syirik. Dan konsekuensi syirik, ya, pertama, amalannya terhapus. Yang kedua, khalidun mukhalladun finnar, maka dia kekal di dalam neraka. Nah, orang yang melakukan sihir, ya, itu pasti ada unsur meminta tolong pada jin. Tidak mungkin dia tidak minta tolong pada jin, pasti minta tolong pada jin. Dan jin tersebut pasti membuat syarat perbuatan kekufuran. Karena itu misinya dia, ya, ketika dia diusir, yaitu iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kemudian dia mempunyai misi la ughwiyannahum ajma'in. Maka kami akan menyesatkan. Maka saya akan menyesatkan, kata iblis, hum, yaitu mereka, para manusia, ajma'in, semuanya. Itu adalah misi, ya, para iblis atau para jin. Maka orang yang melakukan sihir, ya, itu termasuk pembatal keislaman. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Ya, ayatnya panjang, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dibuka ayat Al-Baqarah surat 100 ayat 102. Itu panjang sekali, nanti bisa dibaca, ya. Akan tapi syahidnya adalah, ya, syahid itu adalah poinnya dari ayat tersebut, yaitu firman Allah di dalam ayat 102 itu kalimatnya wa ma yu'allimani min ahadin, yaitu tidaklah mereka berdua ini adalah dua orang malaikat yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan tidaklah dua orang malaikat ini, maka dikatakan Harut dan Marut. Ya, pernah dengar kalimat Harut dan Marut, ya. Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin." Dan tidaklah mereka berdua ini mengajarkan kepada seseorang hatta yaqula, kecuali mereka akan menyampaikan innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Fitnah itu artinya adalah ujian. Kami ini, kata para malaikat, kami berduanya adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Maksudnya, jangan kalian minta kami untuk mengajarkan sihir. Kami ini adalah ujian. Ketika kalian minta, kebalikannya adalah kalian menjadi apa? Kufur. Makanya para malaikat mengatakan fala takfur, janganlah kalian menjadi kufur. Ya. Maka para ulama mengatakan kalau orang yang melakukan sihir, ya, selain dalilnya ini, ya, dalil yang kedua adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu perkataan malaikat tadi, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami adalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka janganlah kalian menjadi kafir. Maka sihir, jamaah sekalian melakukan Allah, ya, Syekh menyebutkan itu ada dua jenis sihir yang
paling sering dilakukan oleh umat manusia. Beliau menyebutkan dua. Jenis sihir itu banyak sekali. Ya. Yang pertama adalah al-'ataf. Ataf itu artinya membuat kasih sayang. Maksudnya adalah menjadikan dua orang yang saling membenci menjadi saling cinta. Atau dua orang yang saling membenci atau tidak suka atau tidak punya perasaan sama sekali kemudian menjadi saling cinta. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Pelet, ya. Pelet. Ilmu pelet. Pelet bukan makanan ikan lele ya. Ini ada lain, pelet nih. Ya. Pelet. Ini salah satu jenis sihir. Ya. Yang awalnya orang ini tidak saling suka, tidak saling cinta. Kemudian dia dilakukan kepadanya sihir. Kemudian tiba-tiba orang ini saling suka dan saling cinta. Aku tidak mau, tidak bisa hidup tanpamu misalnya. Ya. Tiba-tiba saja, gak ada sebab, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba langsung suka. Nah, itu ada kemungkinan dia kena sihir. Nah, sihirnya apa namanya? Sihirnya adalah al-'ataf dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesianya pelet. Kemudian yang kedua adalah as-sarfu. Ya. Sarfu ini adalah memalingkan, yaitu menjadikan dua orang yang saling mencintai menjadi saling membenci. Nah, ini adalah as-sarfu. Ya. Misalnya suami istri saling mencintai satu sama lain. Kemudian ada orang yang hasad dengki. Kemudian dia pergi ke tukang sihir. Ya. Maka ketika dia pergi ke tukang sihir, mulailah tukang sihir itu meniup-niup, memberikan jimat dan lain sebagainya. Ya. Dan dua orang pasutri tadi, dua orang yang menikah tadi, tiba-tiba saling membenci, tiba-tiba saling tidak cocok dengan satu sama lain, kemudian cerai. Nah, itu namanya sihir as-sarfu. Ya, sihir as-sarfu. Syekh menyebutkan dua sihir ini itu karena sering terjadi, ya, dan paling sering terjadi. Sihir ataf dan sarfu. Adapun sihir yang lain terjadi juga, tapi tidak begitu sering. Yang paling sering adalah yaitu tadi sihir yang membuat rasa kasih sayang atau sihir yang mencerai-berai atau menjadikan seseorang yang awalnya satu, suami istri misalnya, atau saling mencintai menjadi saling membenci. Kemudian ya, hukumnya adalah hukum sihir ya. Hukumnya ya, penyihir, dukun, jelas hukumnya adalah kufur. Hukumnya adalah kufur. Orang yang melakukan sihir hukumnya adalah kufur. Kemudian orang yang meminta orang yang meminta tolong dalam hal sihir. Ya, misal contoh ya. Dia datang ke dukun, kemudian dia meminta tolong, wahai dukun, ya, tolong sihir orang tersebut agar supaya suka sama saya. Ya. Kemudian dukun tersebut melakukan sihir. Maka hukumnya bagaimana? Orang yang meminta sihir, ya, dalam hal ini hukumnya juga kufur. Sama. Mengapa kok dihukumi kufur? Karena dia ridho dengan perilaku penyihir. Pertama. Kedua, karena dia menjadi sebab sihir tersebut dilakukan. Lantas bagaimana? Oh, saya tidak ada syarat apa-apa oleh dukun tersebut. Saya tidak diminta untuk menyembelih ayam, saya tidak diminta untuk berkorban, saya tidak diminta untuk
misalnya meminum darah haid, saya tidak meminta untuk melakukan suatu perkara kesyirikan. Saya hanya datang ke dukun, kemudian dia menyanggupi, kemudian saya pulang. Apakah saya disebut dengan kufur? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Walaupun dia tidak melakukan kesyirikan atau ritual-ritual tertentu, akan tetapi dia ridha dengan perilaku dukun tersebut dan dia menjadi sebab terjadinya sihir tersebut, maka dia juga dihukumi kufur. Walaupun dia tidak melakukan praktek-praktek kesyirikan secara zahir. Maka kesimpulannya adalah sihir, baik perilakunya atau orang yang melakukannya atau orang yang meminta sihir itu dilakukan, maka hukumnya semuanya apa? Kafir. Maka hati-hati ya. Kalau misalnya kita suka dengan perempuan ya, janganlah meminta pelet ya. Cari perempuan yang lain ya. Tidak perlu datang ke dukun kemudian meminta agar supaya ya wahai dukun tolonglah palingkan hati dia agar supaya cinta sama saya, enggak perlu. Ya. Dan juga misalnya ketika kita membenci dengan dua orang pasutri, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Jangan kau pergi ke dukun kemudian kau gadaikan keimananmu. Datang ke dukun, dukun tolonglah agar supaya mereka bercerai. Aku sangat benci kali dengan mereka berdua nih. Sombongnya bukan main katanya. Punya harta dikit sombong. Ya. Jangan kita gadaikan keimanan kita. Jangan kita minta melakukan apa? Sihir. Karena sejatinya orang yang minta melakukan sihir itu juga dihukumi apa? Kufur. Dihukumi kafir. Adapun jenis sihir itu banyak sekali ikhwas sekalian melakukan Allah, banyak sekali ya, tidak terhitung jumlahnya jenis sihir. Ya, akan tetapi yang ma'ruf, yang sering terjadi itu adalah sihir ataf, yaitu sihir yang membuat kasih sayang, dan juga sihir sarf, yaitu sihir yang memalingkan, yang awalnya dia akan memiliki kasih sayang satu sama lain, kemudian dia menjadi bercerai atau membenci satu sama lain. Dan ini adalah pembatal yang ketujuh, ya, pembatal yang ketujuh. Baik, sampai sini ada pertanyaan ikhwah? Silakan. Gimana? Sulap dan hipnotis, ya. Sulap dan hipnotis. Sulap itu, mohon maaf, ya, setahu saya itu identik dengan trik, ya, trik. Jadi sulap itu identik dengan trik. Dia memiliki trik-trik tertentu, ya, sehingga itu kelihatannya real. Padahal ada caranya, ada teorinya. Ya, adapun hipnotis, ya, sebagian orang itu erat sekali kaitannya dengan ilmu psikologi. Ya, dia memahami cara berpikir manusia, kemudian dan lain sebagainya, sehingga apa? Dia jadi terikut, ya, dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata. Allah alam, ya, apakah hipnotis? Kalau sulap umumnya sih enggak, bukan termasuk sihir. Akan tapi ada juga mungkin yang pakai sihir. Ada juga mungkin yang mencampur adukan dengan sihir. Akan tapi umumnya sulap itu adalah kumpulan dari trik. Adapun juga hipnotis, ya, hipnotis Allah alam bisawab, ya. Ya, setahu saya itu sebagian hipnotis itu adalah dengan kata-kata. Saya pribadi pernah kena. Jadi dia ini subhanallah. Ya, jadi orang ini dia mempunyai kata-kata itu seperti kalau bahasa kita seperti menyihir. Kita ini terikut dengan kata-katanya. Jadi ceritanya dulu ketika saya sekolah, saya dapatkan hadiah. Masih bocah ya, saya ditelepon. Ya, saya dapat hadiah sekian juta. Kemudian saya suruh ke ATM. Entah mengapa saya ngikut. Saya ngikut ke ATM. Kemudian saya disuruh buka. Coba Bapak masukkan PIN-nya, saya masukkan PIN dan lain sebagainya. Saya ikutin aja langkah-langkah dia. Disuruh sebutkan saldo saya. Syukur saldo saya ketika itu cuma ratusan ribu ya. Jadi masih bocah, masih ya nggak punya duit ketika itu. Ya saya sebut 3, 5, 4, saya lupa persisnya, cuma saya contohkan saja. Pokoknya nggak sampai jutaan ketika itu. 3, 5, 4, 1, 1, 1 misalnya. Saya disuruh sebutkan satu-satu angkanya. 3, 5, 4, 1, 1. Oh ya Pak, sekarang pencet transfer, pencet ini, keluar lagi. Dia sengaja kayak membatalkan transaksi. Habis itu dia suruh kita masuk lagi. Kemudian kita suruh cek saldo lagi, kemudian transfer, pokoknya kita digiring. Sehingga apa?
Kita tidak transfer semua. Ya kita digiring itu mentransfer sebagian uang. Contoh misalnya tadi saldo saya 354 misalnya atau 364. Dan disuruh transfer adalah 275. Ditransfer ke rekening siapa? Ke rekening dia. Nanti dia diarahkan pencet ini Pak, ada kolom transfer ya, ada kolom transfer, tolong pencet. Kemudian masukkan nomor ini Pak. Ini nomor, nah ini mungkin kebohongan dia. Triknya dia, hipnotis dia. Ini nomor nomor agar supaya dapat hadiahnya. Disuruh masukkan nomor dia. Ini sebenarnya nomor rekening dia nih. Saya masukkan ketika itu. 1, 2, saya masukkan satu-satu. Dibimbing dia pelan. Ya, sehingga apa? Ketika saya okekan, tek, uang saya hilang. 200.000 alhamdulillah, bukan 200 juta ya. 200 juta pusing kepala saya. 200.000. Ya, jadi itu termasuk hipnotis. Ya. Sebagian ulama mengatakan innal bayana la sihrun. Sesungguhnya al-bayan itu artinya penjelasan. Itu termasuk dari sihir. Ya, maksudnya sihir itu apa? Sihir itu dapat menjadikan seseorang itu yang awalnya fokus menjadi linglung. Yang awalnya nggak ikut menjadi ngikut. Yang awalnya percaya menjadi tidak percaya. Sebaliknya, awalnya tidak percaya menjadi percaya. Maka dikatakan ya sebagai innal bayana la sihrun. Sesungguhnya perkataan itu al-bayan la sihr. Akan tapi bukan termasuk sihir yang menjadi kekufuran, ya menjadikan seseorang keluar dari Islam, tidak. Akan tapi sangat bahaya, artinya al-bayan itu tadi, ya omongan, ya itu dapat mempengaruhi seseorang. Allah alam, setahu saya demikian kalau hipnotis, ya. Dia lebih erat dengan psikologi. Dia tahu psikologi seseorang, cara berpikir seseorang, kemudian dia dia pahami dan dia jadi seakan-akan kok bisa, kok ini sihir nih. Ya, sebenarnya tidak, ya. Itu yang saya ketahui. Ya, adapun praktek-praktek yang lain Allahu a'lam bishawab. Nah. Ada pertanyaan lagi, ikhwah? Insyaallah jelas ya. Silakan. Gimana? Ain itu bukan. Ya, ain itu sejenis penyakit ya. Sejenis penyakit. Ya, jadi kalau ain itu prakteknya seperti ini. Kalau misalnya kita memuji orang misalnya, takjub dengan orang, kemudian ya ada sebagian yang mengatakan itu sihir memang. Ada sebagian mengatakan sihir. Jadi kita misalnya contoh kita nggak bilang masya Allah. Kita mengatakan fulan ganteng banget. Fulan ganteng banget. Akhirnya apa? Tiba-tiba sakit, demam dan lain sebagainya. Ada sebagian ulama itu mengatakan apa? Sihir. Maka harus diruqyah. Ya. Kok bisa seperti itu? Itu memang waqi'nya seperti itu. Maka ketika kita memuji seseorang, ya, kita dianjurkan mengucapkan apa? Masya Allah, agar supaya terhindar dari yang namanya apa? Ain. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk sihir, ada sebagian mengatakan tidak. Nah, tapi Allahu a'lam ya. Itu termasuk sihir atau bukan? Tapi kalau kita kembali kepada definisi, ya sihir itu adalah tiupan-tiupan, kemudian azimat-azimat, dan dia ada bendanya, ada medianya. Ya, itu baru dinamakan sihir. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah jelas, Ifa. Tapi ini yang ke-7, ke-8, 9, 10 insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.